Aroma uang. Pada 1519, Hernan Cortes dan pasukan penakluknya menginvasi Meksiko yang hingga masa itu masih menjadi dunia manusia terisolasi. Aztec, demikian orang-orang yang hidup di sana menyebut diri mereka, segera tahu bahwa orang asing menunjukkan minat luar biasa pada logam kuning tertentu. Faktanya, mereka tampak tidak pernah berhenti membicarakannya. Kaum pribumi tidak mengenal emas, sangat indah dan mudah dikerjakan, sehingga mereka menggunakannya untuk membuat perhiasan dan patung-patung, dan mereka terkadang menggunakan serbuk emas sebagai alat tukar. Namun, ketika orang Aztec ingin membeli sesuatu, dia biasanya membayar dengan biji kakao atau gulungan kain. Oleh karena itu, obsesi orang Spanyol pada emas tampaknya tak bisa dijelaskan. Apa yang membuatnya begitu penting? Logam yang tidak bisa dimakan, diminum, atau dijalin, dan terlalu lunak untuk digunakan sebagai peralatan atau senjata. Ketika kaum pribumi menanyai Cortes mengapa orang-orang Spanyol begitu tergila-gila pada emas, sang penakluk itu menjawab, karena saya dan kawan-kawan saya bisa menderita penyakit hati yang hanya bisa diobati dengan emas. Di dunia Afro-Asia, tempat asal orang-orang Spanyol itu, obsesi pada emas benar-benar epidemis. Bahkan permusuhan paling sengit disebabkan oleh logam kuning tak berguna itu. 3 abad sebelum penaklukan Meksiko, para leluhur Cortes dan angkatan perangnya melancarkan perang agama berdarah melawan kerajaan-kerajaan Muslim di Iberia dan Afrika Utara. Para pengikut Kristus dan para pengikut Allah saling bunuh sampai angka ribuan, memorak-morandakan ladang dan perkebunan, dan mengubah kota-kota makbul menjadi reruntuhan yang membara, semua untuk kemegahan yang lebih besar, Kristus atau Allah. Ketika orang Kristen pelan-pelan di atas angin, mereka menandai kemenangan-kemenangan, tidak hanya dengan menghancurkan masjid-masjid dan membangun gereja-gereja, tetapi juga mengeluarkan koin-koin baru emas dan perak dengan lambang salib dan bersyukur kepada Tuhan atas bantuannya memerangi orang-orang kafir. Namun, bersamaan dengan mata uang itu, para pemenang mencetak jenis koin lain yang disebut milares, yang membawa sebuah pesan agak berbeda. Koin segi empat yang dibuat orang-orang Kristen penakluk itu dihiasi dengan rangkaian tulisan Arab yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan uskup Katolik, Belgel dan Arte mengeluarkan salinan koin-koin Muslim itu, dan orang-orang Kristen yang takut Tuhan dengan senang hati menggunakannya. Toleransi juga mekar di balik bukit. Para pedagang Muslim di Afrika Utara melakukan bisnis dengan menggunakan koin-koin seperti florin Florentin, dukat Venetia, dan Gigliato Neapolit. Para penguasa Muslim yang menyerukan jihad melawan kaum kafir Kristen dengan sengaja menerima pajak dan bentuk koin-koin yang memampangkan Kristus dan perawan Maria. Para pemburu penjelajah tak punya uang. Setiap kawanan berburu, mengumpulkan, dan membuat hampir semua yang dibutuhkan, mulai dari daging sampai obat, dari sandal sampai sihir. Bisa saja satu anggota kawanan punya keahlian untuk tugas yang berbeda dengan anggota lainnya, tetapi mereka berbagi makanan dan layanan dalam suatu model ekonomi gotong royong. Sekerat daging yang diberikan secara gratis membawa asimilasi pembalasan. Katakanlah bantuan medis gratis. Kawanan independen secara ekonomi, hanya beberapa item langka yang tidak bisa ditemukan secara lokal. Kerang laut, pewarna, obsidian, dan sejenisnya yang harus didapatkan dari orang asing. Ini biasanya dilakukan dengan barter sederhana. Kami akan beri Anda kerang-kerang laut yang cantik dan Anda akan memberi kami batu berkualitas tinggi. Hal seperti ini tak banyak berubah sampai kedatangan revolusi agrikultur. Sebagian besar orang terus hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang intim. Banyak kemiripan dengan kawanan pemburu penjelajah. Setiap desa adalah kesatuan ekonomi yang mandiri,
dipelihara dengan gotong royong, perlu sedikit barter dengan pihak luar. Seorang warga desa bisa memiliki keahlian ulung membuat sepatu, yang lainnya mahir melakukan perawatan kesihatan sehingga para penduduk desa tahu ke mana harus pergi ketika tak punya sepatu atau sakit. Namun desa-desa itu kecil dan ekonomi mereka terbatas, sehingga tak mungkin ada pembuat sepatu atau dokter sebagai pekerja tetap. Munculnya kota-kota dan kerajaan-kerajaan serta perbaikan infrastruktur transportasi membawa peluang-peluang baru spesialisasi. Kota-kota dengan penduduk padat menyediakan pekerjaan tetap bukan hanya bagi pembuat sepatu dan dokter dan profesional, melainkan juga tukang kayu, pendeta, tentara, dan pengacara. Desa-desa yang mendapatkan reputasi sebagai produsen anggur yang benar-benar baik, minyak zaitun, atau keramik menyadari bahwa mereka layak mengupayakan keahlian di produk itu secara eksklusif dan memperdagangkannya dengan penduduk lain untuk semua barang yang mereka butuhkan. Ini membawa makna yang sangat banyak. Iklim dan tanah berbeda, lalu mengapa pula harus minum anggur yang biasa-biasa saja? Dari halaman belakang, jika kamu bisa membeli varietas yang lebih halus dari tempat yang tanah dan iklimnya jauh lebih cocok untuk tanaman anggur. Jika tanah liat di halaman belakang bisa dijadikan pot yang lebih kuat dan lebih indah, maka kamu bisa melakukan pertukaran. Lebih dari itu, pekerja tetap spesialis anggur dan pembuat pot, belum lagi dokter dan pengacara, bisa mengasah keahlian mereka demi kepentingan semua. Namun, spesialisasi menciptakan sebuah masalah. Bagaimana kamu bisa mengatur pertukaran barang antar spesialis? Sebuah ekonomi gotong royong tidak bisa berjalan ketika banyak orang yang asing satu sama lain berusaha untuk bekerja sama. Memberi bantuan gratis kepada saudara perempuan atau tetangga adalah satu hal, tetapi merawat orang asing yang mungkin tidak pernah memberikan balasan adalah hal yang sangat berbeda. Orang bisa rugi dalam barter, namun barter hanya bisa efektif untuk pertukaran dengan produk terbatas. Barter tidak bisa menjadi basis bagi sebuah ekonomi yang kompleks. Untuk memahami keterbatasan barter, bayangkan Anda memiliki sebuah kebun apel di desa perbukitan yang menghasilkan apel paling renyah, paling manis di seantero provinsi. Anda bekerja begitu keras di kebun sehingga sepatu Anda rusak. Jadi Anda memacu kereta keledai dan bertolak ke pasar di pusat kota di tepi sungai. Tetangga Anda memberitahu bahwa seorang pembuat sepatu di ujung selatan pasar sudah membuatkannya sepatu bot yang benar-benar kuat yang bertahan sampai 5 musim. Anda menemukan toko pembuat sepatu itu dan menawarkan barter sebagian apel Anda ditukarkan dengan sepatu yang Anda butuhkan. Pembuat apel enggan. Berapa banyak apel yang harus dia minta sebagai pembayaran? Setiap hari dia menghadapi puluhan pelanggan. Beberapa di antara membawa serta beberapa kantung apel, sementara yang lainnya membawa gandum, kambing, atau pakaian, semua dengan kualitas beragam. Ada pula yang menawarkan keahlian dalam mengajukan petisi kepada raja atau mengobati sakit punggung. Terakhir kalinya, pembuat sepatu itu menukar sepatu dengan apel 3 bulan lalu, dan saat ini dia meminta 3 kantung apel. Atau mungkin 4. Namun pikirkanlah, apel-apel itu apel lembah yang masam, bukan apel bukit yang istimewa. Di sisi lain, pada kejadian sebelumnya, apel-apel itu ditukar dengan sepatu perempuan kecil. Teman ini minta bot ukuran pria. Di samping itu, dalam beberapa pekan terakhir, penyakit membinasakan ternak di seluruh kota dan kulit menjadi jarang. Para penyamat kulit mulai meminta 2 kali harga sepatu yang sudah jadi untuk mendapat kulit dalam jumlah yang sama. Apakah itu tak boleh dipertimbangkan? Dalam sebuah ekonomi barter, setiap hari pembuat sepatu dan penanam apel harus belajar lagi dan harga-harga relatif puluhan komoditas. Jika ada 100 komoditas yang berbeda diperdagangkan di pasar, maka para pembeli dan penjual harus tahu
4.950 nilai tukar yang berbeda-beda. Dan jika ada 1.000 komoditas yang berbeda-beda diperdagangkan, pembeli dan penjual harus mencerna 499.500 nilai tukar yang berbeda. Bisakah Anda bayangkan? Bahkan lebih parah, sekalipun Anda berhasil mengkalkulasi berapa banyak apel yang setara dengan sepasang sepatu, praktek tidak selalu bisa dilakukan. Lagi pula, perdagangan memerlukan setiap pihak ingin apa yang ditawarkan oleh pihak lain. Apa yang terjadi jika pembuat sepatu tidak menyukai apel dan pada saat itu yang diinginkan adalah perceraian? Benar, petani bisa mencari pengacara yang menyukai apel dan menyusun transaksi tiga pihak. Namun bagaimana kalau pengacara itu sudah kebanyakan apel dan dia benar-benar butuh jasa pangkas rambut? Sebagian masyarakat berusaha mengatasi problem itu dengan menciptakan sistem bakti pusat yang mengumpulkan produk-produk dari para spesialis petani dan manufaktur dan mendistribusikan produk-produk itu ke mereka yang membutuhkan. Eksperimen paling besar dan paling terkenal dilakukan di Uni Soviet dan gagal merana. Setiap orang akan bekerja menurut kemampuan mereka dan menerima menurut kebutuhan mereka. Terbukti dalam praktiknya, menjadi setiap orang bekerja sesedikit mungkin yang bisa mereka lakukan dan menerima sebanyak mungkin yang bisa mereka rengkuh. Eksperimen yang lebih moderat dan lebih berhasil dilakukan di tempat lain, misalnya di Imperium Inca. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat menemukan cara yang lebih mudah untuk menghubungkan ahli dalam jumlah besar. Mereka mengembangkan uang, kerang, dan rokok. Uang diciptakan berkali-kali di banyak tempat. Pengembangannya tak membutuhkan terobosan teknologi. Ini benar-benar revolusi mental. Yang dibutuhkan adalah penciptaan suatu realitas intersubjektif baru yang muncul semata-mata dalam imajinasi bersama orang-orang. Uang bukanlah fisik koin atau uang kertas. Uang adalah segala yang orang bersedia menggunakannya untuk merepresentasi secara sistematis nilai benda lain untuk tujuan pertukaran barang dan jasa. Uang memungkinkan orang membandingkan dengan cepat dan mudah nilai-nilai komoditas yang berbeda seperti apel, sepatu, dan perceraian, untuk menukar dengan mudah satu benda dengan benda lainnya, dan untuk menyimpan kekayaan dengan nyaman. Ada banyak jenis uang. Yang paling terkenal adalah koin, yakni kepingan standar logam yang dicetak. Namun uang ada jauh sebelum penemuan koin, dan budaya-budaya tumbuh makmur dengan menggunakan benda-benda lain seperti mata uang, kerang, sapi, kulit, garam, dan biji-bijian, manik-manik, pakaian, dan pomes. Kerang kubuk digunakan sebagai uang selama sekitar 4.000 tahun di seluruh Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Oseania. Pajak masih dibayar dengan kerang-kerang kubuk di Uganda, Inggris pada awal abad ke-20. Di penjara-penjara dan kem-kem penahanan tawanan perang modern, rokok sering menjadi uang. Bahkan para tahanan yang tidak merokok bersedia menerima rokok sebagai pembayaran dan mengalkulasi semua barang dan jasa lain dengan rokok. Satu orang yang selamat dari kem Auschwitz menggambarkan mata uang rokok di kem itu. Kami punya mata uang sendiri yang nilainya tak dipertanyakan siapapun, rokok. Harga setiap benda dinyatakan dalam rokok. Pada masa normal, ketika para kandidat penghuni kamar gas berdatangan dengan kecepatan normal, selembar roti berharga 12 rokok, satu paket margarin seberat 3 ons berharga 30 rokok, jam tangan berharga 80-200 rokok, seliter alkohol setara dengan 400 rokok. Faktanya, bahkan pada masa kini, dan uang kertas adalah bentuk uang yang terhitung langka. Pada tahun 2006, jumlah total uang di seluruh dunia adalah sekitar 473 triliun dolar. Tetapi jumlah total koin dan uang kertas kurang dari 47 triliun. Lebih dari 90% dari semua uang, lebih dari 400 triliun dolar, muncul dalam bentuk rekening
hanya ada dalam server-server komputer. Demikian pula transaksi-transaksi bisnis dieksekusi dengan memindahkan data elektronik dari satu file komputer ke file lain tanpa pertukaran uang fisik. Hanya seorang kriminal yang membeli rumah, misalnya dengan menenteng koper penuh uang kertas. Sepanjang orang bersedia mendagangkan barang dan jasa dengan pertukaran data elektronik, itu bahkan lebih baik ketimbang koin-koin mengilap atau uang-uang kertas yang masih kaku, lebih cerah, tidak lecek, dan lebih mudah dihitung. Agar sistem-sistem komersial yang kompleks bisa berjalan, keberadaan suatu jenis uang tertentu tak terelakkan. Seorang pembuat sepatu dalam ekonomi uang perlu tahu hanya harga yang diterapkan ada beragam sepatu. Tak perlu menghafal nilai tukar antara sepatu dan apel atau kambing. Uang juga membebaskan para ahli apel dari kebutuhan mencari para pembuat sepatu yang sangat butuh apel. Karena setiap orang menginginkan uang, inilah mungkin kualitasnya yang paling mendasar. Setiap orang menginginkan uang karena setiap orang lain juga selalu menginginkan uang, yang berarti Anda bisa menukar uang untuk apapun yang Anda inginkan atau butuhkan. Pembuat sepatu akan selalu senang menerima uang Anda karena tak peduli apapun yang Anda inginkan, apel, kambing, atau perceraian, dia bisa melakukannya dengan uang. Oleh karena itu, uang adalah medium universal pertukaran hal yang memungkinkan orang menukar hampir dengan hal apapun. Otak ditukar dengan otak ketika seorang tentara yang dipecat menggunakan dana tunjangan kemiliterannya untuk membiayai kuliah di sekolah tinggi. Tanah ditukar dengan kesetiaan ketika seorang baron menjual properti untuk menggaji para pelayannya. Kesehatan ditukar dengan keadilan ketika seorang pengacara menggunakan upahnya untuk membayar seorang pengacara atau menyuap hakim. Bahkan dimungkinkan untuk menukar seks dengan penyelamatan seperti prostitusi abad ke-15 dan memungkinkan pelacur tidur dengan pria demi uang yang kemudian digunakan untuk membeli pengampunan dari gereja Katolik. Jenis-jenis ideal uang memungkinkan orang tidak semata-mata menukar satu benda dengan benda lain, tetapi juga menyimpan kekayaan. Berapa banyak hal berharga yang tidak bisa disimpan, seperti waktu atau kecantikan. Ketika beberapa benda hanya bisa disimpan untuk jangka waktu pendek, seperti stroberi, benda lain lebih awet, tetapi perlu banyak uang dan membutuhkan fasilitas dan perawatan mahal. Biji-bijian misalnya bisa disimpan selama bertahun-tahun, tetapi untuk melakukannya Anda perlu membangun gudang besar dan menjaganya dari tikus, jamur, air, kebakaran, dan pencuri. Uang, entah itu kertas atau bit komputer atau kerang kubuk, mengatasi problem-problem ini. Kerang-kerang kubuk tidak membusuk, tak mempan tikus, bisa tahan dari kebakaran, dan cukup ringkas untuk disimpan di tempat yang aman. Untuk bisa menggunakan kekayaan, tidak cukup hanya dengan menyimpannya. Sering ada keharusan untuk mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian besar kekayaan seperti real estate tidak bisa diangkut sama sekali. Komoditas-komoditas seperti gandum dan beras bisa diangkut dengan susah payah. Bayangkan seorang petani yang kaya hidup di sebuah wilayah tanpa uang yang memigrasi ke sebuah provinsi yang jauh. Kekayaannya berisi terutama rumah dan beras. Petani itu tidak bisa membawa serta rumah atau padinya. Dia mungkin bisa menukarnya dengan bertonton beras, tetapi akan sangat memberatkan dan mahal untuk mengangkut berasnya. Untuk uang mengatasi problem ini, petani bisa menjual propertinya dengan satu sak kerang kubuk yang bisa dengan mudah dia bawa kemanapun pergi. Karena bisa menukar, menyimpan, dan mengangkut harta dengan mudah dan murah, maka uang memberi kontribusi bagi munculnya jaringan komersial yang kompleks dan pasar-pasar yang dinamis. Tanpa uang, jaringan-jaringan komersial dan pasar hanya akan tetap dengan ukuran
kompleksitas dan dinamikanya yang terbatas. Bagaimana cara kerja uang? Kerang-kerang kubuk dan dolar hanya memiliki nilai dalam imajinasi bersama kita. Nilainya tidak inheren dalam struktur kimiawi kerang dan kertas, baik warna maupun bentuknya. Dengan kata lain, uang bukanlah hasil realitas material, melainkan sebuah konstruk psikologis. Ia bekerja dengan mengubah materi menjadi pikiran. Namun mengapa bisa berhasil? Mengapa orang bersedia menukar padi yang subur untuk segenggam kerang kubuk yang tidak berharga? Mengapa Anda mau membolak-balik hamburger, menjual asuransi kesehatan, atau mengasah 3 anak yang menjengkelkan demi beberapa lembar kertas berwarna? Orang bersedia melakukan hal semacam itu ketika mereka percaya pada omong kosong imajinasi kolektif mereka. Kepercayaan adalah bahan baku dari semua jenis uang yang dicetak. Ketika seorang petani kaya menjual harta bendanya untuk 1 sak kerang kubuk dan pergi membawanya ke provinsi lain, dia percaya bahwa sesampai di tujuan, orang lain akan bersedia menjual kepadanya beras, rumah, dan ladang ditukar dengan kerang-kerang itu. Dengan demikian, uang adalah sistem. Uang adalah sebuah sistem saling percaya dan bukan sembarang sistem saling percaya. Uang adalah sistem saling percaya yang paling universal dan paling efisien yang pernah diciptakan. Yang menciptakan kepercayaan ini adalah suatu jalinan relasi-relasi politik, sosial, dan ekonomi yang sangat rumit dan jangka panjang. Mengapa saya mempercayai kerang kubuk, koin emas, atau kertas dolar? Karena para tetangga saya mempercayainya juga. Dan para tetangga saya juga mempercayainya karena saya mempercayainya. Dan kami semua mempercayainya karena raja saya mempercayainya dan memintanya sebagai pajak. Dan karena pendeta kami mempercayainya dan memintanya sebagai sedekah. Ambillah selembar kertas dolar dan perhatikan baik-baik. Anda akan melihat bahwa ia hanya selembar kertas berwarna dengan tanda tangan Menteri Keuangan Amerika Serikat di satu sisi dan slogan "In God We Trust" di sisi lainnya. Kita menerima dolar sebagai pembayaran karena kita percaya ada Tuhan dan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Peran krusial kepercayaan menjelaskan mengapa sistem keuangan kita juga sangat erat terkait dengan sistem politik, sosial, dan ideologi kita. Mengapa krisis finansial sering dipicu oleh perkembangan politik dan mengapa pasar saham bisa naik atau turun bergantung pada bagaimana perasaan pedagang pada pagi hari. Pada mulanya, ketika versi-versi pertama uang diciptakan, orang tidak memiliki bentuk kepercayaan seperti ini sehingga diperlukan untuk mendefinisikan sesuatu sebagai uang yang memiliki nilai intrinsik ini. Memiliki nilai intrinsik real. Uang pertama yang dikenal sejarah, uang jelai Sumeria, adalah contoh yang paling bagus. Uang Hindu muncul di Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi pada saat dan tempat yang sama dan dalam keadaan yang sama ketika tulisan muncul. Sebagaimana berkembangnya tulisan untuk menjawab kebutuhan dari intensifnya aktivitas administratif, begitu pula uang jelai berkembang untuk menjawab kebutuhan dari intensifnya aktivitas ekonomi. Uang jelai hanyalah jelai. Jumlah tertentu biji-bijian jelai yang digunakan sebagai ukuran universal untuk menilai dan menukar barang lain dan jasa. Pengukuran paling umum adalah sila, setara kira-kira 1 liter. Mangkuk-mangkuk standar yang bisa menampung 1 sila diproduksi massal sehingga kapanpun orang perlu membeli atau menjual sesuatu, mudah untuk mengukur jumlah jelai yang diperlukan. Gaji juga diatur dan dibayar dalam ukuran sila jelai. Seorang buruh laki-laki mendapatkan 60 sila sebulan, seorang buruh perempuan menerima 30 sila. Seorang mandor bisa menerima antara 1.200 sampai 5.000 sila. Seorang mandor yang paling rakus pun tidak mungkin bisa menghabiskan 5.000 liter jelai sebulan, tetapi dia bisa menggunakan sila-sila yang tidak dia makan untuk membeli semua komoditas jenis lain, minyak kambing, budak, dan makanan apapun selain jelai. Meskipun jelai memiliki nilai intrinsik, tidak mudah meyakinkan orang untuk menggunakannya sebagai uang
dibandingkan komoditas lain. Untuk memahami mengapa demikian, coba pikirkan apa yang terjadi jika Anda membawa satu sak penuh jelai ke pusat belanja setempat dan berusaha membeli baju atau pizza. Pedagang mungkin memanggil petugas security. Toh, tetap lebih mudah membangun kepercayaan pada jelai sebagai jenis uang pertama karena jelai memiliki nilai biologis inheren. Manusia bisa memakannya. Di sisi lain, sulit untuk menyimpan dan mengangkut jelai. Terobosan real dalam sejarah modern terjadi ketika orang mendapatkan kepercayaan pada uang yang tidak memiliki nilai inheren, tetapi lebih mudah untuk disimpan dan diangkut. Uang seperti itu muncul di Mesopotamia kuno pada pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi. Ia adalah shekel perak. Shekel perak bukan koin, tetapi perak seberat 8,33 gram. Ketika Undang-Undang Hammurabi mendeklarasikan bahwa seorang laki-laki kalangan atas yang membunuh seorang budak perempuan harus membayar pemiliknya 20 shekel perak, itu berarti dia harus membayar 166 gram perak, bukan 20 koin. Sebagian besar istilah moneter dalam perjanjian lama disebutkan dalam ukuran perak, bukan koin. Para saudara Joseph menjualnya ke orang Ismailiyah seharga 20 shekel perak atau 166 gram perak, harga yang sama dengan budak perempuan, padahal dia waktu itu adalah seorang pemuda. Tak seperti sila jelai. Shekel perak tak punya nilai inheren. Anda tidak bisa memakannya, meminumnya, atau mengenakan pakaian perak, dan perak terlalu lunak untuk dibuat alat yang berguna. Mata bajak atau pedang perak tak ubahnya aluminium fosil yang langsung mengerut kalau digunakan untuk keperluan semacam itu. Ketika digunakan untuk kebutuhan lain, perak dan emas bisa jadi perhiasan, mahkota, dan simbol-simbol status lain. Barang-barang mewah yang digunakan kalangan tertentu untuk mengidentifikasi status tinggi, nilainya murni kultural. Penetapan bobot logam mulia akhirnya melahirkan koin. Koin pertama dalam sejarah muncul sekitar 640 sebelum Masehi, dibuat oleh Raja Alyates dari Lydia di bagian barat Anatolia. Koin-koin ini memiliki bobot standar emas atau perak dan dicetak dengan lambang identifikasi. Lambang itu menjadi saksi dua hal. Pertama, ia mengindikasikan seberapa tinggi nilai logam mulia yang terdapat pada koin itu. Kedua, ia mengidentifikasi otoritas yang mengeluarkan koin dan yang menjamin isinya. Hampir semua koin yang digunakan sekarang adalah keturunan dari koin-koin Lydia. Koin memiliki dua keunggulan penting dibandingkan benda-benda logam tak bertera. Pertama, yang disebut belakangan harus ditimbang setiap transaksi. Kedua, penetapan bobot logam tidaklah cukup. Bagaimana pembuat sepatu tahu bahwa perak yang saya serahkan untuk membeli bot benar-benar perak murni dan bukan timah yang dilapisi bagian luarnya dengan perak? Koin membantu mengatasi problem ini. Lambang yang dicetak pada koin menjamin nilai yang sesungguhnya, sehingga pembuat sepatu tak perlu membawa alat pengukur dalam proses pembayarannya. Lebih penting lagi, lambang pada koin adalah penanda otoritas politik yang menjamin nilai koin itu. Bentuk dan ukuran lambang sangat bervariasi sepanjang sejarah, tetapi pesannya selalu sama. Saya, Raja Agung Anu bin Fulan, memberi jaminan pribadi bahwa lempengan logam ini berisi persis 5 gram emas. Jika ada orang yang berani memalsukan koin ini, itu berarti dia memalsukan tanda tangan saya dan bisa menodai reputasi saya. Saya akan menghukum kejahatan semacam itu dengan pembalasan paling keras. Itu sebabnya pemalsuan uang selalu dianggap kejahatan yang jauh lebih serius ketimbang perbuatan penipuan lain. Pemalsuan bukan hanya menipu, ia melanggar kedaulatan, sebuah tindakan subversi melawan kekuasaan, hak-hak istimewa dan sosok raja. Istilah legalnya adalah lese majesti, melanggar martabat, dan biasanya dihukum dengan penyiksaan dan hukuman mati. Sepanjang orang mempercayai kekuasaan dan integritas raja,
Mereka mempercayai koin-koinnya. Orang-orang yang benar-benar asing bisa dengan mudah menyetujui nilai satu koin denarius Romawi karena mereka mempercayai kekuasaan dan integritas Kaisar Romawi yang nama dan gambarnya tertera di dalamnya. Pada gilirannya, kekuasaan Kaisar berada pada denarius. Bayangkan betapa sulitnya mempertahankan imperium Romawi tanpa koin. Jika Kaisar harus menaikkan pajak dan membayar gaji dengan jelai dan gandum, tentu tidak mungkin mengumpulkan pajak jelai di Suriah, mengangkut dana-dana itu ke pusat pemerintahan di Roma, dan mengangkutnya lagi Inggris untuk membayar legiun-legiun di sana. Betapa sama sulitnya mempertahankan imperium jika para penduduk Roma sendiri mempercayai koin emas, tetapi orang Gaulus, Yunani, Mesir, dan Syria menolak mempercayai itu dan lebih mempercayai kerang-kerang kubuk, manik-manik gading, atau lembar-lembar pakaian. Injil emas. Kepercayaan pada koin-koin Romawi begitu kuat sehingga bahkan di luar batas-batas imperium, orang-orang dengan senang menerima pembayaran dalam denarius. Pada abad 1 Masehi, koin-koin Romawi diterima sebagai alat tukar di pasar-pasar India, sekalipun legiun terdekat Romawi berada ribuan kilometer dari sana. Orang India memiliki kepercayaan yang begitu kuat pada denarius dan citra kaisar sehingga ketika penguasa setempat membuat koin sendiri, mereka meniru denarius sampai ke portret Kaisar Romawi. Nama denarius pun menjadi nama generik untuk koin. Para khalifah muslim mengarabkan nama itu dan mengeluarkan dinar. Dinar masih menjadi nama resmi mata uang di Yordania, Irak, Serbia, Makedonia, Tunisia, dan beberapa negara lain. Ketika model koin Lydia menyebar dari Mediterania sampai ke Samudra Hindia, Cina mengembangkan sistem moneter yang agak berbeda, berbasis koin-koin perunggu dan perak serta emas tak bertera. Meskipun demikian, kedua sistem moneter itu memiliki cukup banyak kesamaan, terutama kepercayaan pada emas dan perak, sehingga relasi moneter dan komersial yang erat terjalin antara zona Cina dan zona Lydia. Para pedagang serta penakluk muslim dan Eropa pelan-pelan menyebarkan sistem Lydia dan Injil emas jauh ke sudut-sudut bumi. Sampai dengan era modern, seluruh dunia merupakan satu zona moneter tunggal yang mula-mula bertumpu pada emas dan perak, kemudian pada beberapa mata uang terpercaya seperti pound Inggris dan dolar Amerika. Munculnya zona moneter tunggal transnasional dan transkultural ini meletakkan fondasi unifikasi Afro-Asia dan akhir ke seluruh muka bumi menjadi satu bidang tunggal ekonomi dan politik. Orang terus berbicara dengan bahasa yang saling tidak bisa dimengerti, mematuhi penguasa-penguasa yang berbeda, dan menyembah Tuhan-Tuhan yang berbeda, tetapi semua mempercayai emas, perak, dan koin emas serta koin perak. Tanpa kesamaan kepercayaan ini, jaringan perdagangan global tentu tidak mungkin ada. Emas-emas dan perak yang ditemukan pada abad ke-16 oleh para penakluk Spanyol di Amerika memungkinkan para pedagang Eropa membeli sutra, porselen, dan cabai di Asia Timur, sehingga menggerakkan roda-roda pertumbuhan ekonomi di Eropa maupun Asia Timur. Sebagian besar emas dan perak yang ditambang di Meksiko dan Andes ini menyelinap melalui jemari Eropa untuk menemukan rumahnya yang nyaman di dompet-dompet para pembuat sutra dan porselen Cina. Apa yang terjadi pada ekonomi global seandainya Cina tidak menderita penyakit hati yang sama yang mendera Cortes beberapa rombongannya dan menolak menerima pembayaran emas dan perak? Akan tetapi mengapa orang Cina, India, Spanyol, dan kaum muslim yang kulturnya sangat berbeda, yang agak menyepakati banyak hal, harus sama-sama mempercayai emas? Mengapa tidak terjadi bahwa orang Spanyol meyakini emas, sedangkan muslim mempercayai jelai, orang India mempercayai kerang kubuk, dan orang Cina meyakini lembaran sutra? Para ekonom sudah punya jawabannya. Begitu perdagangan menghubungkan dari dua wilayah,
Kekuatan penawaran dan permintaan cenderung menyatakan harga barang-barang yang bisa diangkat. Untuk memahami mengapa bisa demikian, pikirkan sebuah kasus hipotesis. Asumsikan bahwa ketika perdagangan reguler terbuka antara India dan Mediterania, orang-orang India tidak tertarik pada emas sehingga nilainya hampir tidak ada. Namun di Mediterania, emas adalah sebuah lambang status idaman, dan karena itu nilainya tinggi. Apa yang terjadi kemudian? Para pedagang antara India dan Mediterania akan melihat perbedaan dalam nilai emas. Untuk mendapatkan keuntungan, mereka mengambil emas yang murah di India dan menjualnya dengan harga tinggi di Mediterania. Akibatnya, permintaan akan emas India meroket dan begitu juga nilainya. Pada saat yang sama, Mediterania akan mengalami aliran emas yang karena itu nilainya pun turun. Dalam waktu singkat, nilai emas di India dan Mediterania akan setara. Hanya dengan fakta bahwa orang Mediterania mempercayai emas akan menyebabkan orang India mulai mempercayainya juga. Sekalipun bila emas tak ada gunanya yang real bagi orang India, fakta bahwa orang Mediterania menginginkannya saja sudah cukup untuk membuat orang India menghargainya. Demikian pula fakta bahwa orang lain mempercayai kerang kubuk, dolar atau data elektronik itu sudah cukup untuk mempercayai keyakinan kita padanya. Sekalipun jika orang itu dibenci, diremehkan, atau diolok-olokkan oleh kita, orang Kristen dan Muslim yang tidak bisa menyepakati keyakinan religius tetap bisa menyepakati keyakinan moneter. Karena walaupun agama meminta kita mempercayai sesuatu, uang meminta kita mempercayai sesuatu yang dipercayai orang lain. Selama ribuan tahun, para filsuf, pemikir, dan nabi mencela uang dan menyebutnya akar dari segala kejahatan. Boleh setuju, boleh tidak, uang juga adalah puncak toleransi manusia. Uang lebih berpikiran terbuka ketimbang bahasa, hukum negara, norma budaya, keyakinan religius, dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Uang adalah satu-satunya sistem kepercayaan yang diciptakan manusia yang bisa menjembatani hampir setiap jurang kultural dan yang tidak mendiskriminasi berdasarkan agama, gender, ras, usia, atau orientasi seksual. Berkat uang, bahkan orang yang tidak saling kenal dan tidak saling percaya tidak bisa bekerja sama secara efektif. Harga uang. Uang didasarkan pada dua prinsip universal, yaitu konvertibilitas universal. Dengan uang sebagai sebuah alkemis, Anda bisa mengubah tanah menjadi kesetiaan, keadilan menjadi kesehatan, dan kekerasan menjadi pengetahuan. Kepercayaan universal. Dengan uang sebagai perantara, setiap ada dua orang bisa bekerja pada proyek apapun. Prinsip-prinsip ini memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama secara efektif dalam perdagangan dan industri. Namun prinsip-prinsip yang tampak ramah ini memiliki sisi gelap. Ketika segalanya bisa dikonversi dan ketika kepercayaan bergantung pada koin-koin anonim dan kerang-kerang kubuk yang mengeroposkan tradisi-tradisi, hubungan-hubungan intim, dan nilai-nilai lokal manusia, mengganti semua itu dengan hukum dingin, penawaran, dan permintaan. Komunitas-komunitas dan keluarga-keluarga manusia selalu didasarkan pada keyakinan hal-hal yang tak ternilaikan, seperti kehormatan, loyalitas, moralitas, dan cinta. Hal-hal ini berada di luar domain pasar dan tak akan dibeli atau dijual dengan uang. Sekalipun pasar menawarkan barang harga yang bagus, hal-hal tertentu tak bisa dijual. Orang tua pasti tidak akan menjual anak mereka ke perbudakan. Seorang pemeluk Kristen taat pasti tidak mau melakukan dosa besar. Seorang kesatria yang loyal pasti tidak pernah mengkhianati tuannya, dan tanah-tanah leluhur suku tidak akan pernah dijual kepada orang asing. Uang selalu berusaha menerobos hambatan-hambatan ini seperti air menyusup melalui celah-celah bendungan. Orang tua terdesak menjual sebagian anaknya ke perbudakan demi membeli makanan yang lain. Pemeluk Kristen tak membunuh, mencuri, dan menipu, dan belakangan menggunakan hasilnya untuk membeli pengampunan dari gereja. Para kesatria ambisius melelang kesetiaannya pada penawar tertinggi dengan tetap menjaga sistem para pengikutnya dengan pembayaran uang. Tanah-tanah suku dijual ke orang asing dari sisi lain dunia dalam rangka membeli tiket masuk ke ekonomi global. Uang punya sisi yang lebih gelap lagi. Meskipun membangun kepercayaan universal di antara orang-orang yang asing satu sama lain,
kepercayaan itu sesungguhnya diinvestasikan tidak pada manusia, masyarakat, atau nilai-nilai sakral, tetapi pada uang itu sendiri dan pada sistem impersonal yang menopangnya. Kita tidak mempercayai orang asing atau tangga sebelah rumah. Kita mempercayai koin yang mereka pegang. Jika mereka kehabisan koin, kita kehabisan kepercayaan. Saat uang meruntuhkan bendungan kemanusiaan, agama, dan negara, dunia berada di ambang bahaya menjadi sebuah pasar besar tanpa hati. Oleh karena itu, secara ekonomi umat manusia adalah sebuah tarian yang pelik. Orang bergantung pada uang untuk memfasilitasi kerjasama antar orang asing, tetapi mereka takut uang akan mengorupsi nilai-nilai dan relasi-relasi intim manusia. Dengan satu tangan, orang bersedia menghancurkan bendungan komunal yang menjauhkan gerakan uang dan komersial begitu lama. Namun dengan tangan lain, mereka membangun sebuah dam baru untuk melindungi masyarakat, agama, bahkan lingkungan dari penghambaan kepada kekuatan pasar. Kini, lazim mempercayai bahwa pasar selalu menang dan bahwa dam-dam yang didirikan oleh para raja, pendeta, dan masyarakat tidak bisa bertahan lama melawan gelombang uang. Ini naif. Para petarung brutal, kaum fanatik keagamaan, dan warga negara yang peduli sudah berulang-ulang berhasil menghantam para pedagang yang penuh perhitungan dan bahkan membentuk ulang ekonomi. Oleh karena itu, tidak mungkin memahami unifikasi manusia sebagai sebuah proses yang murni ekonomi untuk memahami bagaimana ribuan kultur terisolasi mendekat dari waktu ke waktu untuk membentuk desa global masa kini. Kita harus mempertimbangkan peran emas dan perak, tetapi kita tidak bisa mengabaikan peran krusial yang sama dari baja.